langsung mikir salaki. Allah, berarti salaki wing gorengnya. Nah, apa namanya supaya kita disukai Allah? Namanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini iman dan amal solehnya gabung, namanya takwa ya. Mau saya sebutin beberapa cirinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan selanjutnya yang disebut takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang takwa, hatinya yakin ke Allah. Ini iman. Yakin hanya Allah yang bisa membulak-balik hati. Yakin apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yakin kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Orang mau ngomong apapun, Allah ya tidak jadi, tidak jadi. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hamba-hambanya. Yakin Allah mengabulkan doa. Nah, yakin ini adalah ciri orang takwa. Ojo kapan badai umroh teh, di mangoro-mangoro umroh mangge hese, sapatu ge nomor 33 abdi majalmi alir. Nah, nanti na umroh kana sapatu. Ibu, kapan mau umroh? Insya Allah secepatnya. Punya uangnya tidak? Kalau uang di tangan tidak ada. Da umroh mah tergantung Allah. Kalau Allah ngundang sampai saya ke sana. Saya mah mau minta we ka Allah. Da minta ka salaki mah boro-boro ka Mekah. Makanya ibu kalau berharap dari suami mah sangsara. Benar? Udahlah. Jadi suami itu apa? Bagi ibu tuh apa artinya suami? Sebagai apa suami? Pendamping hidup, imam, ya. Kemarin imamannya batal, ya kan? Suami itu ladang amal. Kebaikan suami disyukuri, ibu dapat pahala. Dapat kebaikan, kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala, enggak ada ruginya. Jelas? Ciri orang takwa lainnya, sholatnya bagus. Ada mengerjakan sholat, ada mendirikan sholat. Apa bedanya? Kalau mengerjakan sholat mah sakahaya. Allah Akbar. Sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 qad aflah ya. Makin khusyuk, makin ditolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Tapi ada sholat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dalilnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, cilaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Udah tahu ciri orang yang sholatnya lalai? Ada 6 cirinya. Ringkas nih ya. 1, berat. Sholat eta teh meuni berat, males dan berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga duhur udah asar lagi, seperti yang kecewa. Berat mau sholat. Cirinya adalah udah sholat fardu berat, sholat sunnah lebih berat lagi. Hoream. 2,
ria. Sholatnya tuh pengen dilihat orang. Kalau ada orang semangat sholat, kalau nggak ada yang lihat makin nggak semangat. 3, dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan. Aya weh alasan teh kayak can asa kesan. Udah jam 2 tuh kayak piring ceun ya. Ada weh alasan teh. Ciri orang yang sholatnya jelek itu suka melambat-lambatkan. Padahal amalan yang utama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Telat makan, jadi masalah tidak telat makan? Telat tidur jadi masalah. Anak telat ke sekolah jadi masalah. Telat bayar iuran jadi masalah. Telat bayar pinjol jadi masalah. Sumber masalah terbesar telat sholat. Mikir rapat, apa-apaan rapat. Kalau tidak ditolong Allah mah nanti kena jongkeng rapat ke. Moa gak bisa apa-apa. Dan yang menentukan segala-gala mah bukan rapat, Allah. Mikir. Ibu mau ditolong Allah supaya suaminya soleh, sholat tepat waktu ya. Selanjutnya gesit, cepat sholat nanti. Allah Rasul. Pokoknya sholat nanti rusuh. Sujudnya seperti ayam matuk makan. Tidak ada tumanina. Baca Fatihah juga gini. Amin. Udah belum? Udahlah. Lagi ruku salah nih. Lagi doa di antara doa sujud itu kita minta bahkan belum selesai sujud. Subhanallah subhanallah At-tahiyatu barakatuh salawatu tayyibatu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu sholat yang lalai. Tumanina. Terakhir malas berjamaah. Suami ibu sholatnya di mana? Usir bu. Lelaki sholat di rumah berat hidupnya. Kalau masih ada masjid yang memungkinkan didatangi, masjid. Kalau ibu bagaimana? Kalau nggak jadi fitnah ikut ke masjid. Pahalanya melimpah ruah. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ketakwaan seseorang salah satunya bisa dilihat dari sholat. Orang yang sholatnya betah sujudnya itu ciri-ciri. Tumanina, tenang sholat itu. Suka sholat tidak? Sholat tidak nih? Berapa kali sehari? Suka sholat tidak? Ngerti tidak artinya sholat? Ngerti karena jarang belajar. Ini dia masalahnya, kita teh sholat nggak khusyuk, tidak nggak ngerti. Ini saya ceramah dari tadi padahal dengerin terus. Kenapa? Karena ngerti. Sholat itu baru nikmat kalau ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Coba apa arti Rabbik firli warhamni wajburni? Itu kan kita nggak ngerti. Makanya putri orang curhatnya. Ibu aja nggak pernah minta sama suami, Pak, ada jajan yang parahnya. Nggak pernah kayak gitu. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi semua kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, limpahi
yang harus saya lakukan? Beri saya petunjuk. Wa'afini, selamatkan saya ya Allah dari penyakit, dari fitnah. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Semua kebutuhan kita ada dalam doa itu, benar? Tapi gimana dikabulkan, kita aja nggak ngerti. Gaya sih gaya ya, ke masjid dan tidak ngerti. Masalahnya apa? Tidak mau belajar. Padahal gampang, banyak buku nama di HP juga bisa belajar. Ayo, mau diijabah, mau bahagia, sholat kuncinya. Beda loh Bu, saum perintah, diturunkan langsung diperintahkan, saum, zakat, semua perintah. Tapi sholat dipanggil oleh Allah Rasul ke Sidratul Muntaha. Saking hebatnya sholat. Makanya orang takwa itu bisa dilihat dari kualitas sholatnya. Kangen ke sholatnya, nikmat, betah. Tuh. Lanjut ke ayat yang lain. Surat Ali Imran ayat 134, 135. Ini ciri orang yang kalau ngamalkan ini insya Allah imannya menguat, akhlaknya jadi baik dan ditolong oleh Allah. Ibu ingin anak soleh, solehah, mau tidak? Gimana caranya? Kumaha? Ditakon. Ibu harus jadi ibu yang solehah. Anak soleh teh hadiah dari Allah bagi orang tua yang takwa. Gak bisa kita ngebulak-balik hati anak. Kumaha? Nasihat ke anak boleh, tapi anak tahu kita tuh gak cocok dengan nasihat kita, ya. Bapak-bapak, gak usah kebanyakan nasihat ke anak-anak. Anak udah tahu modal kita, ya. Ke istri juga gak usah kebanyakan nasihat, ya Bu ya. Ibu udah tahu kan modal suami ibu. Ya ngomong gak boleh ngomong gitu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Nih, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, itu ciri orang yang bakal ditolong Allah. Ini ciri orang bahagia. Orang yang pelit, korek, kedekut, butut kasir, merege hese. Orang yang pelit tidak bisa bahagia. Allah tidak menciptakan bahagia pada pelit, tapi pada melepas. Makin banyak sedekah, makin bahagia. Bapak, jawab. Udah sedikit nggak ngejawab. Ini tertindas kita ini. Jadi suami jangan cuma ngasih uang buat belanja. Dengerin Pak, kalau Bapak ingin bahagia, Bapak itu bisa bahagia kalau istri bahagia. Benar? Tenang Bu ya. Jangan buru-buru, belum selesai. Suami bisa bahagia kalau istri bahagia. Kalau istri kurang bahagia, rewel, ya Pak ya. Tenang Bu, tenang. Ini kenapa jadi tidak bahagia begini? Salah satu yang bisa membuat istri bahagia, selain dikasih uang belanja, kasih uang untuk sedekah. Nih buat belanja, ini bebas buat sedekah sepuasnya. Lihat saja hasilnya. Kaget. Karena dengan sedekah itulah istri bakal bahagia.
Kalau istri bahagia, dampaknya kemana-mana. Kita teh kurang ngasih bekal sedekah ke istri itu, Pak. Jebet-jebet weh. Mau nggak itu? Boro-boro jam sedekah, buat makan juga nggak cukup. Teh sedekah. Sebaik-baik sedekah kepala keluarga adalah kepada ahlinya. Jadi kita ngasih ke keluarga teh sedekah tuh, Pak. Tong bro ke batur ke keluarga pelit, itu yang lebih berhak. Jangan pelit, apalagi kita lagi susah. Nah, lagi susah sedekah itu paling top. 2, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi pertolongan Allah tuh diberikan kepada orang yang pemarah atau yang bisa menahan amarah. Tidak ada perintah marah-marah. Yang ada itu perintah menahan amarah. Rasulullah bukan pemarah, para sahabat bukan pemarah. Yang pemarah itu Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang makin kuat iman nggak mau marah. Kenapa tidak mau marah? Karena Allah tidak suka kepada pemarah. Makanya orang yang pemarah itu oleh Allah dibuat aja wajahnya jadi jelek. Benar? Nggak ada pemarah aja di manis-manis. Anak itu sebelen. Nah, nggak mungkin. Yang cakep aja pemarah jadi jelek. Nggak boleh nyebut apa lagi. Pemarah jadi sehat, jadi penyakitan. Pemarah kata-katanya jadi indah atau jadi keji. Pemarah membuat orang suka atau jadi tidak suka. Perbuatan pemarah bijaksana atau zalim. Berarti tidak disukai Allah. Salah satu yang menjauhkan kita dari pertolongan Allah adalah sifat pemarah. Langsung siap, pasti ada yang ngelaporin. Kau ngambek ke abdi, Bu. Jangan ingat siapa-siapa, ingat diri sendiri. Ngerti nggak ya kenapa jadi sing harulang gitu? Kalau dilihat wajahnya, matanya tuh pada ke atas. Nggak bisa, nggak boleh ngarang. Hidup ini bakal banyak masalah. Kita bakal tersinggung, kita bakal sakit hati, kita bakal terluka. Itu udah pasti dalam hidup ini. Bakal ada yang tidak enak, yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan. Ada yang berbuat nggak enak ke kita, ada yang ngebohong, ada yang nipu. Ini ada normal. Sakit hati itu normal, kecewa itu normal. Yang dilarang itu jadi pemarah. Gimana lanjutkan? Jangan nih ceramahnya nih. Kayaknya kecewa aja. Ceramahnya nyindir wae. Bu, semua urusan itu mudah atau susah itu tergantung pertolongan. Kalau Allah mudahkan, jadi mudah. Kalau Allah tidak nolong, pasti susah. Nah sekarang gimana caranya supaya kita disukai Allah? Nah Allah itu suka pada amal-amal yang disukai Allah. Jadi kita jangan mengamalkan yang tidak disukai Allah. Nafsu sukanya yang tidak disukai Allah, seperti sedekah, ya. Nafsu itu sukanya pelit, Allah sukanya dermawan. Kita dermawan, datang pertolongan Allah. Nafsu sukanya kita marah-marah, Allah sukanya kita menahan amarah. Ditahan amarah, datang pertolongan Allah. Gitu. Bu, mau
nggak punya suami pemarah? Jawab mau tidak? Sama. Kami juga ya Pak ya. Tidak mau dimarah-marahi. Mana yang harus lebih sabar? Istri atau suami? Sabar Pak. Wanita lebih perasa, suami yang harus lebih sabar. Sabar Bu, jangan ngomong terus. Saya pernah ceramah di medsos, Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, tambah sedikit lagi ya. Ciri takwa lainnya wal afina 'anil nas, memaafkan. Tidak ada perintah sakit hati, dendam, tidak ada. Itu ajaran siapa? Sakit hati saya, sakit. Siapa yang nyuruh? Tapi dia ngomongnya enggak enak. Ya wajar, sakit hati normal ya. Rasul juga ada pedihnya. Tapi enggak usah dibawa dendam. Dibawanya kemana? Memaafkan. Baca Al-Qurannya. Allah menyukai pemaaf, nafsu menyukai pendendam. Jadi gimana kalau tetangga ngomong gak enak? Ya luka wajar, tapi udah itu maafkan. Suami saya ngomongnya menyakitkan, ya wajar sakit, tapi udah itu maafkan. Gitu. Gimana kalau sedang marah-marah orang itu ke saya? Orang marah itu orang yang lagi tidak normal. Gini, misal suami atau istri ibu ada waktu baik, ada waktu marah. Waktu baik enak bukan? Halo? Waktu marah itu bukan yang aslinya. Waktu marah itu ketika kontrol pikiran lagi enggak terkendali, setan nipu. Jadi mulut suami, mulut istri itu lagi otak ditaruh di dengkul, nggak mungkin, nggak cukup ya kan? Siapa yang pindahin? Jangan dimasukkan ke hati. Lo orang lagi nggak normal dimasukin ke hati, rugi sendiri ya kan? Yang dimasukin ke hati itu yang lagi normal. Salah kita memasukkan ke hati orang yang lagi marah, karena dirinya juga sedang jadi corong setan. Kata setan teh, "Monet sising ngaco sia, terus aja." Filternya tidak ada. Kita tidak boleh lagi tidak normal. Yang kita lakukan apa? Relax aja, tenang. Jangan kepancing, jangan dijawab. Nanti jadi tambah masalah. Benar? Ngerti Pak? Kalau istri lagi ngambek, tenang aja, ada lagi nggak ngambek. Maka Bapak tahu sendiri ya. Lalu gimana ini yang lagi ngambek? Ya anggap aja lagi ngelindur. Kan ngelindur nggak sadar ya kan? Ya tahan, jangan berdebat, sekuat tenaga ya. Tes, ibu, bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau dicuekin? Belum selesai.
Inginnya dimarah, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Maunya dinasehati dengan nasihatnya kasar mau tidak? Dengerin laki-laki, catat, dinasehatinya mau di depan anak-anak dan orang lain atau secara pribadi? Gak mau didengar oleh orang lain? Catat, jangan suka nasehatin istri di depan anak, di depan orang lain, karena itu membuat malu. Benar? Dinasehatinya ingin panjang lebar atau ringkas? Ingin diungkit-ungkit yang lalu atau jangan ngungkit-ngungkit yang lalu? Langsung ke masalah ini aja, ringkas, gak boleh kepanjangan gitu. Catat, jangan suka ngasih nasihat bertele-tele, jangan suka ngungkit-ngungkit yang lalu-lalu. Betul, Bu? Teruskan, jangan. Semangat. Sesudah dinasehati dengan ringkas dan cepat selesai, maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi sesudah nasihat yang ringkas itu langsung dimaafkan sebelum istri minta maaf. Begitu, Bu? Udah itu ibu mau nggak dikasih tambahan uang belanja? Catat. Menurut ibu kalau suami ibu seperti itu hebat tidak? Jangan tepuk tangan. Belum pernah saya lihat wajah secerah ini. Ini semuanya bahagia kelihatan. Seperti ada jiwa tertekan yang sekarang terpuaskan. Ibu teh pengen ngomong cuma nggak keluar.